Semangat pagi, selamat malam ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di acara Inspirasi Properti bareng ISP Indonesia ya. Kami berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi sobat properti dan juga stakeholder lainnya terkait dengan bisnis properti. Saya Ariko, selaku Chief Marketing and Learning Officer dari ISP Indonesia, dan seperti biasa akan menemani Anda dalam diskusi yang ringan, praktis, tapi semoga memberikan manfaat yang nyata bagi perjalanan karir Anda di dunia broker properti. Ya. ESPN dan Sobat Properti, kalau Anda mengikuti Inspirasi Properti di bulan lalu, ya kita membahas bagaimana seorang asesor menilai portofolio asesi dan seperti apa bukti kompetensi yang dianggap valid dalam uji kompetensi broker properti. Nah, setelah acara selesai, ternyata ada beberapa pertanyaan masuk ya, seperti, Pak, saya belum punya portofolio, Pak. Apakah artinya saya belum bisa ikut sertifikasi? Atau, Pak, saya masih baru jadi broker, ya? Apakah harus menunggu bertahun-tahun dulu? Maksudnya 4 tahun atau 5 tahun dulu baru bisa ikutan? Ya, jawabannya teman-teman belum tentu. Ya. Karena ternyata dalam sertifikasi kompetensi, portofolio bukan satu-satunya metode pembuktian kompetensi, teman-teman ya. Tapi ada metode lain yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu DIT atau Daftar Instruksi Terstruktur. Nah, metode ini justru dirancang untuk membantu calon broker menunjukkan kompetensinya melalui bukti langsung. Jadi kalau episode sebelumnya kita membahas apa yang dicari asesor dalam portofolio, maka malam ini kita akan membahas bagaimana membuktikan kompetensi ketika portofolio belum memadai. Ya, jadi selamat datang di acara kita, teman-teman. Dan ini adalah acara Inspirasi Properti ya bekerja sama dengan LSP Broker Property Indonesia. Dan telah hadir bersama dengan kita narasumber yang sangat memahami sistem sertifikasi kompetensi broker properti di Indonesia. Beliau adalah Bapak Tony Herlambang, selaku manajer mutu dari LSP Broker Property Indonesia, sekaligus juga sebagai wakil ketua dari Pusdiklat Arebi. Ya. Selamat malam, Pak Tony. Apa kabarnya? Masih mute, Pak Tony. Selamat malam Pak Ari, selamat malam ESPN dan selamat malam semuanya. Oke, terima kasih Pak Tony sudah menyempatkan diri nih ya untuk bergabung di kita ya. Dan sebagaimana teman-teman ketahui ya, kita ada video Inspirasi Properti sebelumnya, teman-teman bisa akses ya kalau mau nonton episode yang lalu gitu ya. Pak Tony mungkin bisa cerita sekilas bagi rekan-rekan Pak Tony karena ada beberapa yang baru juga berjoin ya. Sebenarnya apa sih LSP Broker Property dan juga terkait dengan sertifikasi kompetensi Pak Tony? Baik Pak Ari, teman-teman kalau kemarin saya sudah share dan videonya juga linknya sudah dikasih oleh Pak Ari ya. Tapi sedikit review gitu ya, sedikit review. Tapi ada baiknya juga saya perkenalkan diri. Jadi saya itu di dunia properti sejak tahun 2002. Jadi kalau sekarang udah 24 tahun. Menjadi pengurus Arebi sejak 2009. Itu sebagai wakil ketua bidang training dan pendidikan juga. Jadi 2009 sampai 2021 itu saya di Arebi. Untuk di LSP sendiri sejak tahun 2015, Pusdiklat Arebi, pendidikannya Arebi itu sejak 2001 sampai sekarang sebagai wakil ketua bidang pendidikan Pusdiklatnya. Kalau di LSP sebagai manajer mutu. Nah, memang naik turun ya profesi kita ini peraturannya lumayan sekarang ini lumayan gencar, lumayan banyak. Tapi kalau boleh saya buka slide sedikit, kita review sebentar gitu ya. Silakan, silakan Pak Tony. Oke, apakah sudah bisa baca slide-nya semua? Sudah ya? Oke, Yes, sudah tampil. oke. Nah, ini tadi sosial media saya, kontak saya, silakan kalau ada yang perlu silakan Anda screenshot aja karena saya tidak bagikan materi hari ini. Kita lanjut. Ini adalah
sosial media dari LSP Broker Property. Anda bisa follow di Instagram, TikTok, ataupun di YouTube ya. Nah, sedikit review bahwa bisnis kita perantaraan perdagangan properti gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu ya. Tapi mulai resmi diatur oleh negara itu sejak keluarnya Permendak 33 nomor tahun 2008 ya, 21 Agustus 2008. Inilah tonggak sejarahnya bahwa perusahaan perantaraan perdagangan properti itu mulai diatur. Nah, masalahnya peraturan ini keluar, kelengkapannya di situ disebutnya adalah tenaga ahli. Nah, yang jadi masalah tenaga ahli, bagaimana cara membuktikan suatu tenaga ahli itu seperti apa? Nah, ternyata peraturannya sudah ada, tapi standarnya belum ada. Jadi butuh waktu 2008 sampai 2015 itulah menyusun standar ya. Banyak orang berpartisipasi, tarik ulur dan akhirnya baru 10 Agustus 2015 itu keluarlah keputusan Menteri Tenaga Kerja 343 tahun 2015. Dan inilah menjadi cikal bakalnya ya standar kompetensi kerja nasional kategori real estate, golongan pokok real estate, bidang perantaraan perdagangan properti. Jadi ini SKKNI pertama kita bidang perantaraan perdagangan properti. Nah, kalau di situ dilihat ya ada Permendak-Permendak selanjutnya. Nah, kita juga lembaga LSP sendiri itu kita dirikan 14 April, tetapi karena nunggu standarnya ya, barulah 13 setelah keluar standar 10 Agustus kita mengajukan skema kepada BNSP dan tanggal 13 November 2015 lolos verifikasi. Maksudnya lolos verifikasi berarti sah, boleh ya. LSP-nya sudah siap untuk melakukan uji kompetensi ya. Nah, kita barusan preparation, sosialisasi ya, ngajakin rekan-rekan agent dan lain-lain dari November, Desember, barulah Januari kita bisa gelar ya, gelar uji kompetensi yang pertama 11 Januari 2016. Nah, inilah sejarah awalnya ya. Nah, seiring perjalanannya ada pembaruan 3 Agustus itu Permendak 51 2017. Kalau yang pertama itu tidak ada sanksinya sehingga Permendaknya mandul tuh ya. Nggak terlalu banyak yang mengikuti. Tapi begitu Permendak yang 51 2017 ada sanksinya. Mulai ada giginya gitu ya. Tapi juga masih belum tergerak lagi ya. Di situ tenaga ahli minimum dua. Nah, kemudian selama COVID juga tidak ada uji, sampai akhirnya kita melakukan uji jarak jauh disetujui dan mulailah era bisa uji jarak jauh ya. Nah, setelah COVID-nya selesai, pandemi dinyatakan usai, balik lagi nih ya. Tapi beberapa kita tetap mau melakukan uji jarak jauh karena uji jarak jauh ini cukup efektif untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Nah, pasang surutnya yaitu pada tahun 2020 keluarlah Undang-Undang Cipta Kerja kalau Anda tahu. Nah, di situ pukulan yang telak ya. Karena untuk bikin kantor broker nggak butuh sertifikat lagi nih, butuh karena risiko bisnisnya rendah hanya cukup NIB. Tidak ada persyaratan sertifikat kompetensi. Tentu saja itu merosot, tidak ada yang Pak ambil ya. Baru setelah SKKN-nya kita perbaiki tanggal 12 September 2024 dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 237 tahun 2024, ini adalah standar yang baru. Nah, kenapa kok diperbarui? Standar itu selayaknya tiap 5 tahun ditinjau ulang untuk diperbarui. Untuk broker properti sendiri sebenarnya 9 tahun baru kita perbarui. Nah, di sini ada materi-materi yang baru. Karena eranya sudah era sosial media. Nah, di situ bagaimana cara membuat konten, bagaimana menyiapkan
menyiapkan yang macam-macam ya, ada CRM dan lain-lain itu menjadi topik-topik tambahan. Kalau dulu hanya 17 unit, untuk standar yang baru ada 24 unit kompetensi yang harus ditempuh untuk skema perantaraan perdagangan properti atau broker properti. Jadi di sini sebenarnya standar itu menuntut ya pelayanan yang Anda harus berikan kepada customer Anda, konsumen Anda itu jadi lebih tinggi. Jadi kalau dikatakan standar itu sebenarnya adalah batas minimalnya. Untuk itu kenapa kok tiap 5 tahun diperbarui? Karena ini batas minimal. Jadi tiap 5 tahun kita bisa masih pasti bisa kita tingkatkan. Ada yang perlu ditingkatkan, kita tingkatkan, tingkatkan, dan tingkatkan lebih baik lagi. Nah, ini dilanjutkan dengan penetapan KKNI yang baru juga 8 Agustus ya. Nah, selain itu juga muncul PP 28. Nah, di sini ada angin segar lagi karena perizinan berusaha berbasis risiko. Kalau Anda ingat beberapa waktu yang lalu itu ada menteri, keluarga menteri yang kena kasus mafia tanah, terus yang artis juga ada kasus mafia tanah dan lain-lain. Sehingga barulah dianggap risiko bisnis kita itu tidak bisa kecil lagi, tapi menjadi menengah tinggi. Sehingga kalau risiko bisnisnya menjadi menengah tinggi, maka persyaratannya dibutuhkan nggak sekedar NIB, namun juga sertifikat kompetensi ya. Jadi mulailah ini, makanya sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan memberikan kita target untuk mensertifikasi 5.000 orang sampai dengan Oktober 2026 ini ya. Nah, selain itu juga diperkuat lagi tanggal 3 Oktober keluar Permendak 33 tahun 2025. Nah, poin-poinnya yang penting adalah di situ dinyatakan bahwa seluruh tenaga ahli tersertifikasi BNSP. Jadi semua marketing wajib tersertifikasi BP atau perantaraan perdagangan properti. Kemudian broker properti wajib bergabung ke perusahaan P4 ya. Dan untuk pimpinan kantor itu wajib juga memiliki sertifikat nih ya, wajib memiliki sertifikat perantara perdagangan properti subbidang manajerial ya. Nah, ataupun konsultan investasi properti juga membutuhkan prasyarat untuk memiliki sertifikat kompetensi. Nah, Ini berarti artinya prinsipal ya Pak Tony ya? prinsipal pimpinan Oke. kantornya yang day to day memang terlibat ya. Karena kalau kantor properti kan ada juga yang sifatnya hanya sebagai investor. Dia pasif, dia tidak running perusahaan. Nah, yang penting yang running perusahaan, yang office manajernya lah, yang memang terlibat day to day urusan di kantor, itulah yang perlu sertifikasi MBP ya, Perantara Perdagangan Properti Subbidang Manajerial itu. Nah, setelah ini keluar, ya. Kemudian kita juga lolos 17 November 2025 itu meloloskan 4 skema di BNSP yaitu KKNI 6 Perantara Perdagangan Properti, KKNI 7 Perantara Perdagangan Properti Subbidang Manajerial, kemudian okupasi marketing officer broker properti dan analis officer broker properti. Nah, ini makanya selanjutnya kita ada witness, ada keluar SKPR perubahan ruang lingkupnya, dan disinilah tanggal 30 Januari itu siap untuk melakukan uji kompetensi offline. Nah, tentu saja setelah izin kita mengantongi, apa kita melakukan persiapan-persiapan ya. Nah, ini Anda bisa baca sendiri. Dan 13 April kemarin itu adalah official uji kompetensi perdana dengan standar yang baru. Ya. Nah, 13 April ini ya. Nah, setelah itu kita mengadakan ujian offline yang akbar 300 diikuti oleh 300-an orang. Nah, lakukan 14 Mei 2026. Dan ini milestone-nya tetap berjalan terus ya.
Dan 29 Mei kita juga disahkan lagi ya untuk pelaksanaan sertifikasi jarak jauh. Jadi tidak sembarangan BNSP itu memberikan sertifikasi jarak jauh. Anda bisa cek di websitenya BNSP apakah LSPI-nya memiliki surat izinnya atau tidak, izinnya dicabut atau tidak. Nah, itu Anda bisa baca semua di sana. Itu terang benderang Anda bisa cari. Nah, dengan kita mengantongi izin yang kedua ini, berarti untuk offline maupun online kita bisa lakukan, gitu ya. Nah, selain itu juga kita mempersiapkan karena ini ada beberapa kegiatan-kegiatan kita ya yang mendukung bahwa ini tuh ada semua kita kerjakan ya. Kita juga melakukan sosialisasi materi training karena ini ada perubahan dari 17 unit jadi 24, maka kita kumpulkan para master franchise, para lembaga pendidikan pelatihan yang berkecimpung di bidang broker properti ini untuk menerima sosialisasi ya, bagaimana menyusun materi pelatihan berbasis kompetensi. Ini kita mengundang orang dari Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan juga ya. Nah, ini semua kegiatan-kegiatan. Nah, ini juga ada simulasi nir kertas, jadi paperless. Kita juga menganut uji yang paperless juga. Nah, akhirnya kita sudah dapat boleh melakukan uji paperless juga ya. Dan ini beberapa pusdiklat ya, pusat pelatihan berbasis kompetensi, baik dimiliki RAB, ini LCH Realty, maupun Century 21 ya, Era, Remax, Hardcore, ya, Winston Property, Promax Property, Xavier Max. Nah, ini semuanya ya telah diverifikasi. Yang terakhir adalah dari Discovery Property dan Galaxy Property. Ini yang sudah bergabung dengan LSP juga. Mereka akan mengirimkan marketing-marketingnya dari cabang-cabang yang mereka punyai untuk ikut uji di LSP. Dan ini kita juga menambah personal kita untuk menguji 24 calon 24 ini sekarang bukan calon lagi tapi sudah menjadi asesor ya. Dan kita juga masih membuka rekrutmen. Mungkin di akhir bulan ini juga kita akan ada pelatihan asesor baru. Saat ini kita memiliki 43 orang asesor ya. Target nasional itu 5.000 tersertifikasi. Periode 13 April sampai terakhir kita 25 Juni itu sudah 793 orang tersertifikasi. Tanggal 30 kemarin itu di Surabaya kita sekitar 50-an. Saya belum dapat laporannya ya. Yang lulus berapa? Jadi saya belum tambahkan. Jadi sebenarnya sudah 840-an sebenarnya sudah hampir kecapai ya. Nah, ini kalau kita lihat ya selama berarti April berapa nih? April, Mei, Juni, 3 bulanan itu hampir 800-an. Dibandingkan kita punya periode 2016 sampai 2015 itu yang tersertifikasi itu 3.000-an. Jadi setiap tahunnya itu hanya 300-an ya. 300-an, tapi Hmm. ini berapa bulan sudah sampai 800-an. Jadi kalau dilihat angkanya tuh memang masih kecil. Dan ini target 5.000 ini kita akan coba capai. Supaya apa? Ya, supaya bisnis ini akan tertata dengan lebih baik gitu ya. Nah, mungkin itu awal ya kita cerita tentang sertifikasi seperti apa sih sejarahnya dan angka pencapaiannya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini butuh dukungan teman-teman yang lain juga untuk ikut mensukseskan program ini. Karena dengan adanya sertifikasi ini sebenarnya adalah kita bisa melakukan tolok ukur bagaimana sih praktik bisnis ini di lapangan. Kalau tidak diatur, tidak diawasin, prakteknya banyak yang ngawur ya. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat juga. Nah,
Dengan dasar itu, makanya kita perlu membuat satu standar. Nah, kurikulumnya sudah jelas. Ya, tadi sudah saya ceritakan, kurikulumnya sudah jelas, yaitu standarnya adalah SKKNI 237 tahun 2024. Itu sudah menjadi baku, ya. Nah, nanti saya juga share di belakang, saya tunjukkan Anda. Nah, supaya apa? Dari 24 unit kompetensi ini Anda wajib menguasai. Dari 24 unit kompetensi ini Anda praktek di lapangan dilakukan. Anda minimal memiliki kemampuan. Seringkali ketika saya presentasi ditanya, Pak, di prakteknya biasanya mereka pemilihnya nggak mau, Pak. Ini enggak. Mau tidak mau itu urusannya pemiliknya. Tapi kewajiban Anda melakukan dan Anda memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ketika kan tidak hanya satu orang customer Anda bisa beberapa orang lah. Customernya kalau beberapa orang, akhirnya kalau dia nggak mau, yang lain bisa mau. Tapi tetap butuh kemampuannya. Nah, kemampuan ini yang diasah, yang diminta 24 unit, ini adalah minimal. Boleh nggak lebih dari itu melakukannya? Boleh, tapi jangan kurang dari itu. Kalau Anda makan misalnya McDonald ataupun Kentucky gitu ya, di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Makassar, di eh, Irian Bali Jaya misalnya. misalnya kalau ada ya, Ya, semua kok kenapa sama? hmm, Gorengannya warnanya sama karena di sana sudah ada SOP-nya. Ayamnya harus ditepungin, dibumbuin seperti apa, digorengnya berapa menit, diangkat. Nah, itu semuanya ada. Karena itu hasilnya kurang lebih sama. Harapannya dengan adanya sertifikasi ini, layanan yang diberikan kepada masyarakat atas jasa perantaraan perdagangan properti ini plus minus seragam. Anda tambah, Anda lebih boleh, tapi minimal sama. Seperti itu, Pak Ari. Masih mute, Pak Ari? ya, ini sangat seru ya, Pak Tony ya. Karena ini sangat membuka wawasan kita. Jadi kita jadi tahu ya sejarahnya sehingga ada LSP ya. Jadi tidak ujuk-ujuk, wah ini kok kayaknya asosiasinya yang ribet ya, atau tiba-tiba pemerintah yang ribet ya. Tapi bukan begitu ya, Tony, Pak Tony ya. Karena mereka ingin kita ini bekerja dengan kompeten, betul ya, Pak Tony ya. Dan itu Betul diukurnya sekali. dengan sertifikasi kompetensi ya. Ya. Oke, terima kasih nih Pak Tony pembukanya ya. Nah, Pak Tony, saya rasa episode malam ini itu bisa menjadi satu pelengkap yang sangat penting dari episode yang sebelumnya nih. Karena kalau sebelumnya kan setelah kita memahami portofolio, nah sekarang kan kita ingin membantu broker yang masih bertanya, Pak, kalau saya masih belum punya portofolio, apakah ada jalan lain ya untuk mengikuti uji kompetensi? Begitu kan Pak Tony. Nah, jadi Pak Tony, apakah memang betul broker itu bisa mengikuti sertifikasi kompetensi dan apakah mereka harus memiliki portofolio lengkap dulu baru bisa ikut? Oke. Nah, kita lihat ya. Saya akan share slide lagi kepada Bapak Ibu Oke, sekalian. Apa sih sebenarnya uji kompetensi itu, gitu ya? Jadi uji kompetensi itu adalah proses penilaian resmi untuk mengukur dan memastikan bahwa seorang broker properti itu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Jadi di sini adalah Anda harus memiliki pengetahuan, itu wajib. Keterampilan itu Anda dapat karena Anda tahu dan Anda melakukan berulang kali akhirnya menjadi terampil dan didukung semuanya itu dengan sikap kerja yang sesuai. Nah, barulah ketiga komponen ini ketika Anda menerapkan, barulah Anda bisa dinyatakan kompeten. Nah, untuk broker properti atau perantara perdagangan properti KKN 6 itu ada 24 unit nih yang harus dinilai. Jadi, uji kompetensi itu bukan cari kesalahan atau kekurangan dari seorang broker ya, tapi di situ adalah Anda sebagai broker menunjukkan atau kan memberikan bukti. Nah, menunjukkan atau memberikan bukti ini disampaikan apakah bukti itu memenuhi prinsip prinsip asesmen yaitu VATM ya. Nah, prinsip-prinsip VATM ini apa? Saya ulang lagi yaitu adalah valid. Bukti yang Anda serahkan itu sesuai dengan apa yang diminta standar.
Betul nggak? Seperti itu. Nah, asli dikerjakan oleh Anda sendiri, ya. Terkini itu batasnya 3 tahun terakhir, bukan yang hasil kerja yang lama-lama. Memadai jumlahnya cukup. Nah, kalau kemarin saya menjelaskan kepada Anda tentang buktinya adalah bukti tak langsung ya. Kenapa bukti tak langsung? Karena mengkaji laporan, ya, laporan-laporan, gitu ya. Nah, kalau laporannya kualitasnya bagus, Anda dinyatakan lulus, kan seperti itu kemarin ya. Nah, sekarang ini ada cara pendekatan yang lain, metode uji yang lain, yaitu dengan DIT. Nah, DIT ini lebih bukti langsung. Saya observasi, saya berikan Anda soal problem, dan Anda membuat presentasinya, dan Anda memaparkan. Kalau kemarin, portofolio itu lebih menganalisa dari pakai bukti tak langsung. Kalau yang hari ini, malam ini, kita akan coba mendalami pengujian yang lain, yaitu dengan bukti langsung. Nah, kalau Anda baca bukti langsung apa? Observasi aktivitas kerja dalam kondisi sebenarnya atau kondisi kerja yang disimulasikan. Kalau nanti tidak cukup, sama, semuanya pasti akan digali melalui dengan bukti tambahan. Saya berikan pertanyaan-pertanyaan, nanti Anda menjawab lagi. Nah, seperti itu. Nah, apa yang berbeda gitu ya? Nah, kita lihat. Sebenarnya di LSP BPI sendiri itu metode uji itu ada 3 kita kenal. Yang pertama adalah metode kegiatan terstruktur DIT, metode observasi demonstrasi, ketiga metode portofolio. Nah, jadi sebenarnya ada 3 nih. Yang kita bahas kan baru yang portofolio kemarin. Yang malam ini kita bahas adalah DIT-nya gitu ya. Betul. Nah, ini cukup. 2 ini sangat powerful. Nah, kenapa kok harus DIT gitu ya? Kenapa kok harus portofolio? Nah, bedanya apa? Semua dasar tadi saya menguji Anda itu kan tadi sudah disampaikan ya. Perlu knowledge, skill, attitude, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, ini yang menjadi dasar ya. Bagaimana kalau kemarin itu kita dari report Anda, laporan Anda, bagaimana Anda membuat surat perjanjian jasa pemasarannya, bagaimana Anda membuat laporan promosinya, bagaimana membuat laporan apa komparatif market analysis dan lain-lain gitu ya. Itu yang Anda telah lakukan, kita lihat. Kenapa kok seperti itu? Karena saya tidak mungkin nempel di Anda, melihat Anda melisting, Anda cari-cari listing, farming, saya mengikuti Anda terus-terus menerus. Nggak mungkin. Nah, sehingga kita ambil adalah dari hasil kerja Anda yang telah Anda lakukan, itulah yang kita analisa. Jadi bukti tak langsungnya. Nah, kali ini kita mau pendekatannya adalah bukti langsung. Kalau yang dikelola adalah bukti langsung, berarti saya melihat langsung, tapi terbatas. Tetap juga tidak bisa dilihat langsung semuanya. Tapi dari 24 unit, ya, itu ada aspek-aspek kritis namanya. Kalau Anda lihat, nanti saya tunjukkan di standar. Nah, itulah yang aspek-aspek kritis itu dari 24 unit, masing-masing unit itu ada 1 atau 2 atau bahkan 3 aspek kritis, itulah yang kita akan lihat. Apakah Anda bisa mempresentasikan ya dari apa yang disebut aspek kritis itu. Nah, ini perbedaannya. Nah, ya, jadi semuanya nanti juga akan mengikuti ini. Pertanyaan saya menggali itu tetap tidak lepas seperti yang pernah dijelaskan. Ada task skill, ada task management skill, task contingency management skill, job role environment, transfer skill itu tetap 5 dimensi ini tetap dipakai. Ya. Nah, seperti apa nanti bentuknya ujian seperti apa nanti kita lihat. Tapi prinsipnya yaitu adalah Anda diminta mempresentasikan pengetahuan Anda tentang unit-unit tersebut. Dari segi aspek-aspek kritisnya itu yang wajib harus terjawab gitu ya.
Ini saya lewat sebentar, saya ambil. Nah, kita lihat. DIT ini cocoknya untuk siapa gitu ya. Nah, kalau kita bicara KKN 6, kemarin saya sudah cerita juga. Ada dua jalur. Yang pertama pendidikan minimal S1 ya atau sederajat telah mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi perantaraan perdagangan properti ya. Nah, kalau pendidikannya S1 lolos sudah. Pak, kalau pendidikan saya nggak S1, berarti Anda ambil jalur yang kedua. Ini jalur pengalaman kerja. Telah bekerja minimal 4 tahun di bidang perantaraan perdagangan properti. Dan mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi. Mengikuti pelatihan kerja, kalau Anda lihat di nomor 1 maupun nomor 2 itu tetap ada. Jadi itu prasyarat pendidikan tadi knowledge-nya tetap harus ada ya. Nah, kenapa kok ini ada minimal S1? Karena KKNI ya. Maka persyaratannya harus minimal seperti ini. Nah, yang jadi masalah sekarang muncul nih, Pak, kalau saya kombinasi dari ini. Saya pendidikan hanya D3 enggak S1. Tapi saya pengalaman 5 tahun. Bisa nggak? Bisa. Anda mau pilih apa? Kalau pengalaman, mau pilih portofolio boleh. Milih di IT boleh nggak? Boleh. Bisa dua-duanya dipilih. Ya. Nah, kalau misalnya sudah S1, tapi pengalaman kerjanya mungkin masih 2 tahunan, nggak nyampe, ya, bisa nggak? Bisa, tapi DIT, gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin, Pak, saya mau mencoba portofolio, boleh nggak? Bisa, karena di dunia broker kita tahu ya, mungkin ada yang sebentar tapi pengalaman jualannya banyak. Ada yang bergabung sudah lama tapi jualannya satu dua nggak banyak. Jadi kalau Anda termasuk golongan yang jenius nih ya, kalau pendidikan jenius gitu ya, mungkin sekolah SD nggak 6 tahun, 4 tahun langsung naik SMP. SMP hanya setahun langsung naik SMA, bisa. Nah, di sini juga kita mempertimbangkan itu. Kalau memang kemampuan Anda ada, Anda dapat menunjukkan, kita bisa lakukan itu. Tapi ya, ini baru kesempatan untuk ikut ujiannya loh ya. Belum tentu jaminan pasti lulusnya loh ya, pasti kompetennya loh ya. Ini kan pengakuan Anda ya. Dari pengakuan Anda kita akan gali, kita tanya. Kalau nanti Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita, ya berarti Anda dinyatakan kompeten. Kalau Anda yakin tapi telah dikasih pertanyaan semua salah, 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 ya akhirnya kita nggak bisa meluluskan ya. Jadinya tetap dikasih predikatnya belum kompeten. Tapi di sini dibuka, ada lah kesempatan itu sebenarnya ada. Jadi kalau yang tadi pengalamannya belum banyak, mungkin portofolio nggak ada. Tapi secara syarat dia mungkin udah S1. Terus gimana dong? Bisa ambil aja dengan metode ujinya DIT, daftar instruksi Oke. terstruktur seperti itu. Baik, baik. Nah, Nah, ini cukup jelas ya penjelasannya ya dari Pak Tony ya. Jadi mungkin boleh saya simpulkan sederhana Pak Tony ya. Jadi kalau mau ambil metode portofolio itu untuk asesi yang telah memiliki bukti pekerjaan mungkin ya. Tapi kalau ya, misalnya asesi tersebut belum memiliki bukti yang memadai dari pekerjaannya, nah dia bisa ambil metode DIT, begitu ya Pak ya. Nah, hmm, namun keputusan pengambilan metode tersebut tetap mengikuti skema dari asesmen juga ya Pak ya. Maksudnya ya, nanti akan dibantu juga oleh asesor dalam proses di pra-asesmennya juga, Pak Tony ya. betul. Jadi di uji kompetensi itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah pre-assessment dan yang kedua adalah real assessment. Nah, pada pre-assessment itu ketika Anda daftar nanti isi form APL 01, APL 02 diterima oleh admin LSP, terus akan dibikinkan pertemuan pertama yaitu adalah ini pre-assessment tadi. Nah, kalau Anda memang mau memilih memilih dengan metode DIT, maka kita persiapkan Anda dulu nih ya. Anda siap?
oke, nanti Anda diberikan, nanti soalnya akan diberikan, dan Anda berikan waktu untuk membuat slide, membuat presentasi. Setelah oke, Anda diberikan waktu untuk presentasinya. Jadi kalau metode DIT ini memang lebih panjang daripada metode portofolio. Seperti itu. Jadi nanti saya bukakan juga. Tenang aja, tidak ditutupin kok. Karena semuanya ada di standar. Jadi Anda nggak Oke, perlu khawatir. Jadi, oh Pak, kalau gitu ini bisa dapat bocoran nggak? Nggak usah bocoran, semuanya ada di standar. Anda tinggal lihat aja. Nah, dari yang dilihat di standar itu, Anda bikin presentasinya, siap-siap dulu aja. Kan soalnya belum tahu, tapi sudah pasti tahu. Yang keluar pasti 24 itu keluar semua, kan begitu. Jadi ada bikin preparation, tinggal nanti ada waktu untuk menyesuaikan sesuai dengan konteksnya apa, barulah Anda presentasi seperti itu. baik, baik. Nah, ini seru ya Pak Tony ya. Jadi kalau tadi kan kita bahas mengenai pilihan metode asesmennya ya. Nah, Hmm. sekarang mari kita kenal lebih dekat nih Pak Tony terhadap metode yang mungkin bagi beberapa broker masih asing ya, yaitu DIT yang tadi disampaikan ya. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan DIT dalam proses sertifikasi kompetensi tersebut Pak? Jadi simpelnya gini, sederhananya gitu ya. Kalau yang kemarin kita melihat hasil kerja Anda, kalau DIT ini adalah Anda presentasi dengan bahasa Anda. Terhadap apa yang presentasinya? Terhadap 24 unit kompetensi. 24 unit kompetensi ini kan Anda wajib harus paham, harus menguasai, benar nggak? Nah, 24-nya itu Anda persiapkan, nanti dengan bahasa Anda menjelaskan 24 itu isinya apa kepada saya. Misalnya saya akan kasih konteks nih. Oke, dalam 24 itu akan dibagi menjadi 4 kelompok pekerjaan. Kelompok misalnya apa? Kelompok pekerjaan melakukan prospek. Kelompok pekerjaan melakukan pemasaran properti, melakukan apa dan lain-lain misalnya. Nah, di setiap kelompok pekerjaan itu saya akan punya tema ini yang mau menjadi sorotannya apa. Oke, misalnya kasusnya adalah dalam Anda melisting, tapi yang di listing ini mempunyai problem, challenging-nya, tantangannya adalah properti warisan. Nah, Anda cukup jelaskan tuh, dari 24 unit itu, case-nya itu akan mengikuti terus sampai ke 24-24-nya, ke kelompok pekerjaan yang lain. Seperti apa? Nah, yang case-nya ini yang bisa berbeda-beda. Tapi preparation Anda kan pasti tetap aja 24 unit itu mau nggak mau Anda kuasai, betul nggak? Betul. Nah, itu. Nah, biar nggak pusing dulu ya, biar nggak pusing, saya kasih gambaran dulu ya. Bukan Oke. bocoran nih, Ini tapi kayaknya kasih gambaran dulu gitu ya. oke. Sebentar. Jadi Ini para ESPN dan sebuah properti yang hadir di malam hari ini, wah sangat beruntung sekali ya. Langsung dapat gambaran atau bocorannya nih ya. Ini Pak Tony mungkin akan sharing ke kita contoh aktivitas atau instruksi yang biasanya ada di dalam DIT. Begitu ya Pak Tony ya? ya, Oke, sebentar. Sebelum sampai ke situ, saya perkenalkan dulu ini ya. Jadi baik. ini adalah di depan nih ya. Ini Keputusan Menteri Tenaga Kerja 237 tahun 2024. Anda harus punya ini, Anda bisa download ya, di internet tersedia bebas ya. Terus Anda buka ya di sini ya. Nah, nah di sini. Standar kompetensi kerja. Melakukannya apa aja sih tujuan utamanya yang diminta oleh standar itu apa? Melakukan usaha jasa perantaraan perdagangan properti sesuai dengan standar mutu layanan dan persaingan usaha yang sehat. Fungsi kuncinya melakukan perantaraan perdagangan properti. Nah, ini ada ini ya, Anda perhatiin. Fungsi yang lain adalah melakukan manajemen perantara perdagangan properti. Jadi yang ini, bidang yang ini ke atas itu yang bagian kita. Yang ini sudah MBP. Ya ya, ini. Nah, dari sini ini akan ada 24 nih. Nah, dibagi menjadi apa aja? Memberikan konsultasi, melakukan listing,
memasarkan properti, dan yang terakhir melakukan transaksi. Di sampingnya ini adalah 24 unitnya ini, teman-teman. Fungsi dasarnya melakukan kegiatan prospek, memberikan saran aspek legal dan lain-lain. Nah, di sini semua kalau Anda baca itu sudah ada. Nah, detailnya dari ini apa? Kita lihat. Nah, ini ya, kalau di summary seperti ini. Tadi kan nggak kelihatan 24-nya mana, Pak? Nah, ini 24-nya ini. Sampai 24. Setelah ini 25 ke bawah itu punyanya MBP. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh. Di sini unit yang pertama, elemen kompetensinya apa? Anda bisa baca sendiri. Ini. Nah, yang paling penting adalah Anda bisa baca di peraturan di unit ini ya. Sebenarnya yang mau dicapai apa? Aspek kritisnya ini. Ketelitian dan kecermatan menyampaikan penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha jasa perantara perdagangan properti, keberhasilan memperoleh perjanjian jasa pemasaran. Oh, jadi targetnya adalah untuk mendapatkan PJP nih, itu ya istilahnya. Nah, ini kriterianya seperti ini. Nah, Anda diminta menjelaskan apa aja sih yang Anda lakukan supaya untuk mendapatkan PJP. Nah, kalau Anda baca ini baru satu unit ya, panduan penilaian apa. Di sini sebenarnya ada semua. Inilah yang kita pakai untuk menilai Anda. Ya, ini memberikan aspek legal dan non legal. Anda cek aspek kritisnya apa. Nah, ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi dokumen kepemilikan disertai sikap independen tidak memihak kepada penjual atau pemilik maupun calon pembeli atau penyewa. Demikian seterusnya, teman-teman. Anda bisa baca satu persatu. Ini yang dilakukan, apa yang dilakukan standar, ya. Nah, terus kalau tadi diminta presentasi, contohnya seperti apa? Nah, ini baru sekarang contohnya, ya. Asalnya dari mana? Tadi saya sudah jelaskan Anda asalnya adalah dari standar, ya. Nah, saya akan siapkan PowerPoint-nya dulu sebentar. Memang kalau SKKN itu bisa diakses secara umum, Pak Tony ya, tapi kan tidak semua orang kan bisa paham, Pak Tony, bagaimana penerapannya gitu ya. Bahasanya Ya. bahasa teknis nih, Pak Tony ya. Oke. Nah, contohnya, misalnya ini saya mau ikut uji kompetensi ya. Saya mau ikut uji kompetensi DIT ini. Ya. Nah, bentar, kenapa kok share screen-nya nggak keluar? Nah, sudah kelihatan semua ya? Ya, tampil. Nah, misalnya saya bikin ini slide. Jadi saya sudah siapkan dulu slide-nya dari awal, dari rumah saya sudah bikin dulu nih. Nah, nanti tinggal saya edit-edit ya. Nah, untuk skema apa misalnya nama ya. Nah, ini saya sudah siapin dulu. Karena saya tahu di standar itu tadi saya sudah tunjukkan. Ada 4 fungsi utama perantara perdagangan properti, yaitu memberikan konsultasi, melakukan listing, pemasaran properti, dan melakukan transaksi. Ya, saya akan jelaskan. Oh, tugas saya sebagai perantara perdagangan properti itu diminta sesuai standar itu ada 4, Pak. Wah, seperti ini ya. Dan untuk memberikan konsultasi sendiri itu ada 4 unit kompetensi yang terkait gitu ya, yaitu melakukan kegiatan, memberikan aspek non legal dan mengatasi keluhan pelanggan. Demikian juga yang lain-lain. Nah, misalnya seperti itu ya. Anda bisa uraikan dulu. Nah, ketika ini standar, ini hanya mindahin semua ya. Ini kan nggak ada yang aneh, betul nggak, teman-teman? Ini semuanya Anda bisa turunkan semua kok karena 24 hanya Anda pindah. Nah, di sini nih baru melakukan kegiatan prospek. Nah, ini saya taruh yang pertama ya, menyampaikan ruang lingkup kegiatan usaha jasa perantaraan perdagangan properti. Nah, ini poin buat saya menjelaskan. Oh, ruang lingkupnya itu apa? Kita itu memberikan jasa, Pak. Jasa perantaraan untuk memasarkan atau kan untuk mencarikan properti
yang sesuai dengan yang customer inginkan atau klien inginkan. Yang kalau kita dalam hal kita untuk melakukan pemasaran, memasarkan, itu kita harus pakai surat perjanjian tertulis. Nah, karena ini diminta oleh standar. Jadi ketika saya nanti Bapak setuju dengan rencana pemasaran yang akan saya lakukan terhadap properti Bapak, maka kita akan mengikatkan diri melalui perjanjian tertulis. Dan di perjanjian tertulis itu juga akan diuraikan namanya Bapak sebagai pemilik, nama saya dan mewakili dari kantor karena yang tanda tangan nanti adalah Bapak dengan pihak kantor juga. Di situ juga memuat kapan perjanjiannya, data propertinya, kondisi komisi seperti apa besarannya, cara tata cara pembayaran komisi dan lain-lain, Pak. Nah, di situ ini kita bisa menjelaskan kenapa Anda harus pakai jasa kami. Fungsi dan manfaatnya apa? Membuat transaksi lebih aman, lebih cepat. Nah, ini Anda jelaskan. Ini adalah poin sebenarnya. Anda jelaskan ini. Nah, kalau terkait nanti dikasih topik misalnya tentang properti warisan. Nah, di sini juga sama. Khususnya kalau misalnya ketika kita melisting, kondisi di lapangan bisa bermacam-macam. Nah, tentu saja kita akan memulai dengan bertanya kepada vendor kita, data legalitasnya seperti apa. Saya akan mencocokkan KTP dengan nama yang ada di sertifikat. Ketika sama, kita lanjutkan interviewnya. Tapi kalau ketika ini tidak sama, saya akan harus penggali lagi apakah ini waris, pihak-pihak siapa saja, dan rencana apa yang perlu saya sampaikan supaya properti ini jelas terlebih dahulu. Misalnya kalau aset perusahaan, sorry, tadi kalau dimintanya bukan aset perusahaan tapi warisan ya berarti kita menggalinya lebih khusus ke warisan. Sudah dibikin surat warisnya belum? Siapa yang ditunjuk koordinatornya yang menentukan siapa? Nanti pembagiannya seperti apa? Kalau sudah disepakati semua, barulah kita berani pemasarkan. Nah, seperti itu. Jadi Anda menjelaskan dalam kegiatan prospek dengan satu case tertentu apa aja yang Anda lakukan. Nah, memberikan aspek legal ini ya tentu saja ketika tadi saya melakukan interview dengan vendor, saya menemukan sertifikatnya ternyata ini warisan. Kalau warisan perlu dijelaskan ini semua. Terus tata cara perpajakannya juga ini perlu nanti harus dipindah ke ahli waris dulu, kena bayar pajak dulu, pajak warisan, baru setelah itu bisa dijual kembali, ya, dijual, dialihkan lagi gitu ya, tapi kena pajak lagi misalnya. Jadi di situ Anda menjelaskan semua, ya, mengetahui prosedur dan tata cara legalitasnya Anda ceritakan. Jadi ini Anda bikin slide panduan. Kerangkanya sih pasti akan sama, tapi apa yang Anda jelaskan pasti akan berbeda satu orang dengan yang lain. Kalau biasanya saya lihat laporan, di sini Anda lebih banyak Anda presentasi pakai kata-kata. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kerangka. Di nomor satu biasanya saya akan sisipkan apa sih yang menjadi aspek kritisnya. Nomor satu, nomor dua ini aspek kritisnya. Dan ini poin-poin bisa Anda rubah sesuai dengan bahasa Anda. Nah, seperti itu. Anda jelaskan apa aja seperti ini. Demikian, Pak Ari. Jadi, ini ada satu contoh, ya, kalau DIT itu, kalau Anda menguasai 24 unit, Anda semua nyonteknya adalah sebenarnya dari standar yang tadi saya tunjukkan. Anda bikin presentasinya, Anda siapkan dulu. Ketika Anda dikasih kasus, Anda tinggal menjelaskan sesuai dengan yang diminta kasus. Contoh tadi kalau misalnya propertinya warisan. Soal bisa saya rubah kalau itu, kalau kasusnya ini propertinya adalah aset dari suatu PT. Nah,
Di situ akan ada dinamis dari soalnya ya. Tapi kerangkanya Anda harus berpikir, Anda harus menjelaskan, tetap aja sama seperti itu. Oke. Jadi boleh diibaratkan itu kalau DIT ini seperti learning by doing yang terstruktur dan dinilai berdasarkan standar kompetensi ya Pak Tony ya. Yes, betul. Oke. Jadi DIT ini bukan sebagai pengganti dari portofolio Pak Tony ya, tapi ini Bukan. merupakan alternatif ya, alternatif Alternatif ya, alternatif asesmennya. pendekatan ujinya. Kalau yang kemarin itu portofolio itu kan menganalisa hasil ya. Betul, Kalau ini pengalamannya. lebih kemampuan menganalisa Anda. Anda Oke. harus paham dulu tuh 24 unit kerangkanya seperti apa. Caranya ya, Anda bedah seperti tadi standarnya. Anda bikin poin-poin, itu tadi contoh. Silahkan nanti Anda bikin versi Anda. Nah, setelah itu Anda siap. Apapun case-nya, Anda bisa tetap bisa menjelaskan, menguraikan. Baik, baik. Dikaitkan dengan yang tadi 24 poin tadi. Hmm. Seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau sekarang kita bicara dari sudut pandang seorang broker properti baru nih, Pak Tony ya. Berarti bagaimana nih cara mereka memulai perjalanan kompetensi mereka tanpa harus menunggu pengalaman yang bertahun-tahun, begitu kan, Pak ya? Ya, Nah, jadi kalau jadi mereka baru bergabung di kantor, misalnya baru seminggu, nah kira-kira menurut Pak Tony, langkah apa sih yang sebaiknya mereka bisa lakukan untuk mempersiapkan diri mengikuti sertifikasi ini, Pak? kalau masih baru bergabung, saran saya sih Anda perdalam dulu. Anda Iya, lakukan, Anda ikut pendidikannya dulu. Ikut iya, pendidikan berbasis kompetensi perantaraan perdagangan properti ya. Mungkin bisa di Pusdiklat Aribi, ataupun kalau Anda master franchise bisa ikut franchise, bisa di master franchise-nya, atau di lembaga pendidikan yang lain seperti itu ya. Anda kuatkan dulu knowledge-nya. Dari knowledge-nya Anda berani mencoba untuk praktek di lapangan. Ya, praktek, akhirnya bisa menjadi satu skill. Setelah cukup waktu, ya, dan pengalaman juga Anda sudah memetiknya, nah barulah ikut uji kompetensi. Kalau baru sebulan 2 bulan transaksi aja belum mau ikut, ya agak susah. Apalagi Anda diminta nanti bercerita, nggak pernah dapat kasus. Mungkin dari pendidikan Anda dapat, tapi ketika disuruh menceritakan kasus Anda mungkin agak kesulitan. Nah, di sini kan kita menyatakan menguji Anda, mencari Anda, bukan cari salahnya. Kalau Anda nggak bisa, coba saya gali deh cara yang lain deh, cara yang lain. Seperti itu. Nah, tapi kalau digali tetap aja nggak bisa menunjukkan kompetensinya, ya kita nggak bisa merekomendasikan kompeten, tapi rekomendasinya adalah belum kompeten. Seperti itu. iya, iya. Jadi artinya kalau yang disampaikan Pak Tony, yang perlu dibangun dari awal itu bukan hanya pengalamannya ya, tapi juga kebiasaan bekerja secara profesional ya. Mungkin Yes, orang tersebut bisa minta supervisi dari mentornya atau dari prinsipalnya gitu ya. Tapi betul. dia biasakan bekerja sesuai dengan standar gitu ya. Karena zaman sekarang kan Pak Tony banyak yang instan nih Pak Tony. Makanya Iya, ada mie instan, kopi instan, semuanya serba maunya instan ya. Baru join terus merasa udah, wah saya udah bisa dinyatakan kompeten gitu ya. Padahal baru selesai pelatihan saja ya, praktek saja belum gitu ya. ya. Nah, artinya kan Makanya sangat harus praktek disarankan gitu. praktek dulu ya Pak Tony Ya. ya. Baik. Karena Nah, tadi kan tiga komponen utamanya adalah skill, knowledge, skill, sama attitude. oke. Pendidikan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, kalau kita belum punya tiga-tiganya, nah mau ikut uji kompetensi ya agak agak berat. Tapi Hmm, kalau sudah melakukan tiga-tiganya ini sudah dilakukan terus-menerus, uji kompetensi bukanlah yang sulit. Itu sangat mudah kok. Yang sudah mengalami kan akhirnya menyatakan oh itu ya ya nggak ada yang sulit karena itu sehari-hari saya lakukan tapi karena ketakutannya dulu gitu lah. Nah, kalau ketakutan itu kan berarti masih ada yang kurang. Nah, kurangnya ini apa? Kurang di pengalamannya ataukah kurang di pendidikannya, nah, atau kurang di sikap kerjanya. Nah, itu yang Anda harus gali. iya. Tapi ini adalah salah satu metode ya. Ya, kalau yang kemarin kan hasil, kalau ini berarti Anda memaparkan.
Anda dalami apa yang Anda tahu, Anda ceritakan. Dari yang Anda ceritakan, saya akan gali dengan pertanyaan-pertanyaan. Ketika pertanyaan saya bisa Anda jawab, Anda jawab, ya Anda lulus, direkomendasikan kompeten. Tapi kalau Hmm, nggak bisa, ada yang bisa, ada yang enggaknya nanti saya gali lagi. Misalnya saya kasih multiple choice deh, misalnya. Atau kasih esai Anda kerjakan. Nah, Anda bisa, ya lulus. Anda nggak bisa, ngulang. Seperti itu. baik, Jadi baik. Ini tidak menarik langsung ya Pak ya, Tony. langsung dinyatakan tidak Langsung kompeten, nggak. ujuk-ujuk. Butuh proses. Anda dikasih kesempatan, nggak bisa, tetap nggak bisa, ya sudah, sorry. Iya, iya. Mungkin seperti yang disampaikan di kolom chat dari Sani, TJ, rumahbaru.co, Serpong nih Pak Tony ya. Yakin bisa jawab, cuman kadang grogi sama asesornya gitu ya. Oke, Asesornya baik-baik kok. asesornya Asesornya baik ya, nggak punya taring kok. ganteng-ganteng, Tenang aja ya, cantik-cantik nggak ya. takut. Lah. Iya, iya. Tapi memang di dalam proses asesmen yang dilakukan kan memang seorang asesor itu kan menggali bukti kan Pak Tony ya. Jadi Iya, tentunya akan menyediakan kondisi yang nyaman ya bagi para asesinya juga kan Pak Tony ya. Oke, nah ini menarik ya karena pernyataan yang tadi disampaikan oleh Pak Tony, artinya kan DIT tersebut bukan hanya berguna untuk uji kompetensi, ya tapi juga dapat menjadi satu sistem pembelajaran di kantor broker ya Pak Tony ya. Dan jangan ujuk-ujuk baru lulus kemudian baru ikutan training kemudian langsung ikutan sertifikasi kompetensi ya. Mungkin belum pernah praktek, jadi nanti akan grogi ya, mungkin akan jadi ketidaktahuan ya. Jadi disarankan paling tidak 2-3 bulan lah ya, udah pernah praktek di lapangan ya. Idealnya setahun ya supaya benar-benar mateng ya. Tapi kalau iya. ternyata 2-3 bulan tersebut dia sudah sering ketemu kasus, apalagi ada bimbingan dari mentor, dari prinsipalnya, nah boleh saja kan Pak Tony ya, dia mengajukan diri ya. Silakan mencoba Anda ajukan apply kan nanti kan ada seleksi ya. Ya, Akan diseleksi data-datanya. Nah, bisa lanjut atau enggak kan nanti dari situ baru kita bisa lihat. Jadi oke. prinsip dari uji kompetensi itu Anda melamar. Saya itu kompeten, maka di situ ada Ya, Anda isi form namanya APL 02. ya. Di situ adalah asesmen mandiri. Dapatkah Anda? Oh, Anda dapat. Dapatkah Anda? Dapat, dapat, kompeten, kompeten, kompeten. Itu kan pernyataan Anda. Dengan kita melihat pernyataan Anda kompeten semua, oke, barulah saya uji. Kalau di situ, di APL 02 Anda menyatakan BK, belum kompeten, misalnya hitung pajak nggak tahu, belum kompeten, Anda submit. Ya saya akan stop. Anda nggak usah ikut uji kompetensi. Oh, di sini Anda ngaku sendiri kalau belum kompeten masalah perpajakan. Belajar Hmm. dulu perpajakan terkait properti. Habis itu baru ikut uji lagi. Seperti itu. Oke. Artinya memang harus 24 unit tersebut ya Pak Tony ya. Nggak bisa, Pak Ya, Tony saya sebagian dulu deh misalnya cuma unit 1 sampai 12 misalnya gitu. Tidak bisa Pak ya. kalau KKN 6 nggak bisa, memang harus full. Oke. Ya, tapi ini Nah, kan satu hal yang mungkin perlu diketahui teman-teman aspirasi properti dan juga para sobat properti di sini nih Pak Tony ya. Karena kadang-kadang kan kita pernah dengar nih ada yang ikut uji kompetensi di LSP lain misalnya ya. Terus dia bilang, Pak, saya kok ikut uji LSP uji kompetensi di situ, saya dapat titel loh Pak, saya dapat gelar gitu. Ya. hmm, Nah, apakah itu juga yang sama Pak dengan yang dibutuhkan oleh Permendak nih Pak? jadi kalau di Permendak itu kan mereka menetapkan KKNI. Ya, Ya, Anda bisa cek ya di Permendak menetapkan KKNI. Isinya seperti apa, Anda bisa baca. Nah, kalau mau ikut uji kompetensi, itu kita lihat di LSP-nya itu skema namanya. hmm. Skema itu adalah yang isiannya adalah apa yang akan diujikan. Kayak buku menu lah ya Pak Tony Nah, ya kalau di menunya restoran gitu ya. kan. Nah, Anda cocokin sendiri dengan apa yang diminta sama KKNI yang ditetapkan oleh Permendak, Kementerian Perdagangan melalui Permendaknya. Ya, Ya, kalau kita di LSPBPI itu sudah sesuai, bahkan namanya pun diadopsi. Jadi namanya agak panjang nih, kurang ya. keren ya, tapi ya sesuai dengan Permendak seperti itu. Dan uji kompetensi ini adalah predikat Anda, kompeten atau belum kompeten, bukan satu title. Ya, kalau title Anda sarjana ekonomi, sarjana sipil misalnya.
teknik sipil apa, itu kan 4 tahun. Anda harus sekolah kuliah gitu ya. Dan ini kalau Anda eh, pendidikan pelatihan mungkin sekitar 5 hari, 6 hari gitu ya. Terus praktek, terus ikut uji, bukan menjadi title. Kalau title itu nanti harus perlu mengurus lagi ke lembaga yang berwenangnya, itu menjadi sebuah title. Tapi kalau predikat kompeten, belum kompeten, itu memang ranahnya BNSP. Seperti itu, Pak Ari. Oke. Baik, baik. Jadi teman-teman wajib eh, sadar dulu ya dan wajib teliti dulu ya ketika memilih uji kompetensinya ya. Jangan sampai tadi disampaikan Pak Tony bahwa kita standarnya adalah menggunakan KKNI karena itu yang sudah diamanatkan di dalam Permendak 33 tahun 2025 dan sesuai dengan SKKNI nomor 237 tahun 2024 yang sudah diberlakukan menggunakan Permendak nomor 27 tahun 2025 ya. Iya, Jadi kalau sudah diberlakukan artinya kan sesuai standarnya adalah KKNI Pak Tony ya. iya, Oke. betul. Karena kalau nggak salah itu yang suka yang memberikan titel-titel itu biasanya okupasi Pak Tony ya. Iya, kalau okupasi itu kan terkait dengan okupasi nasional. Jadi jabatan, Anda bisa Ya, cek di KJBI ya. Jadi oke. jabatan nasional gitu loh ya. Ada KBLI seperti itu. Nah, jadi itu kalau okupasi itu terkait dengan jabatan-jabatan tertentu. Nah, kalau Oke. jabatan-jabatan tertentu, contoh, kalau di bank itu ada kepala bank, kepala treasury, kepala teller, teller, ya, itu kan sudah di semua bank juga samanya sama, Sudah standar penamaannya sudah juga ya. standar. Nah, untuk di broker properti ini ada yang nyebutnya marketing associate, ada yang nyebutnya konsultan properti tapi bukan konsultan, ya, ada yang nyebutnya broker, MA. Nah, macam-macam. Tapi semuanya itu sebenarnya masuk kualifikasinya apa? Oh, perantaraan perdagangan properti. Ini kualifikasi kelasnya. Baik. Nah, ya, untuk itu kita ambil adalah KKNI karena belum menjadi sebuah okupasi nasional yang ditetapin sama-sama loh ya. Tapi karena di masyarakat ini beraneka macam. Sedangkan nanti kalau konsultan properti ya konsultan ada standar, ada sertifikatnya sendiri lagi. Kalau ini yang perantara perdagangan properti ya 24 unit itu unitnya kan berbeda. Jadi Anda kalau ketika Anda ambil, Anda pilih LSP-nya yang mana dulu. Satu. Yang kedua, Anda pilih skemanya yang mana dulu, yang tepat, yang cocok sesuai yang Anda inginkan. Di kita juga ada sebenarnya tadi okupasi. Ada MOBP dan AOBP. Itu okupasi kita kelompokkan menjadi ada dua. Dua itu sebenarnya terpecahan dari 24. Ya. Oh, Nah, mungkin ada yang mau tentang seperti kayak in-house, misalnya in-house marketing. Mungkin dia lebih cenderung kepada jualannya. Bisa nggak ya? betul. Mungkin ambil yang analis. Kalau Yang yang MO, pertama MOPP MO dulu ya, itu marketing lebih ke officer arah dulu ke ya. melisting gitu. Jadi, Ya. nah di situ juga ada dari okupasi itu untuk mempermudah aja dipecah dua. Tapi kalau yang diminta di Permendak ya tentu saja seluruhnya bukan separuh-separuh gitu ya. Bukan dipecah-pecah itu aja. Baik, baik. Nah, ini yang perlu diketahui ya teman-teman ya, Pak Tony ya, supaya tidak salah ambil nih. Sudah habis waktu, habis biaya, salah ambil lagi kan? Nanti Iya, sangat apa menyedihkan jadinya ya. Baik, baik. Teman-teman, sobat properti, jika ada pertanyaan jangan sungkan, Anda bisa ketik di kolom Q&A dan kita bisa bahas dengan Pak Tony ya sebentar lagi ya. Atau Anda juga bisa ketik di kolom chat kalau Anda merasa kesulitan ya. Baik. Nah, Pak Tony, sebelum ke sesi akhir kita nih, Pak Tony, sebelum kita tutup ya sesi kita ini, saya ingin mengajak para ISPN dan juga para sobat properti ya melihat sertifikasi ini dari perspektif yang mungkin lebih luas nih dari Pak Tony mungkin ya. Jadi menurut Pak Tony, apa sih manfaat terbesar bagi broker untuk mulai membangun kompetensinya sejak awal nih Pak Tony?
Oke, manfaat terbesarnya Anda bekerja bisa dengan tenang, ya. Anda sudah mendapatkan pendidikan, berarti Anda bukan kosong, tapi Anda punya ilmunya, satu. Ya, kedua Anda praktek praktek yang benar sesuai. Nah, di ranah ini semuanya mengajarkan rambu-rambu, ya. Rambu-rambunya Anda. Kalau belajar nyetir itu Anda dikasih tahu bagaimana cara nyetir mobilnya, ganti giginya seperti apa. Terus Anda juga dikasih troubleshootingnya kalau ada ganti ban gimana, misalnya seperti itu kan. Tapi setelah Anda lalu itu, Anda baru apply SIM. Nah, setelah Anda punya SIM ataupun lisensi ini, praktek Anda nyetir di jalanan, praktek Anda praktek pekerjaan broker properti ini, itu yang dituntut adalah sikap kerja. Nah, kalau Anda di nyetir malam di perempatan kosong, lampu merah Anda terjang. Nah, berarti ini kan sikapnya yang salah. Semua peraturan, semua aturan-aturannya sudah dipahami sebenarnya. Tapi ketika itu adalah decision Anda melangkah, oh ini sepi saya terobos. Nah, itu sama. Anda mendapatkan listingnya ini nggak clear banget nih. Tapi karena wah, ini kalau dijual komisinya gede nih. Terus Anda ambil dan Anda pasarkan. Kalau di kemudian hari ada kasus, nah ya Anda harus siap seperti itu. Jadi manfaat dari sertifikasi ini ketika Anda melakukan dengan yang baik dan benar, ya profesi ini akan baik gitu ya. Tapi kalau Anda melakukannya sembarangan, bisa jadi nanti Anda kena kasus. Sudah yang baik-baik aja karena pihak lain yang tidak baik bisa terjadi kasus. Contoh, Anda memasarkan suatu produk developer. Ya, developer rencananya baik sih ya, tapi kan tidak ada yang tahu di sepanjang perjalanan berikutnya, kebetulan developernya kongsinya pecah, proyeknya jadi mangkrak. Eh, developernya salah hitung, akhirnya proyeknya tertunda juga nggak jadi dibangun. Nah, hal-hal itu kan di awal pun Anda sudah paham, sudah cukup hati-hati memilih segala macam, tapi kan tidak ada yang menjamin gitu ya. Developer besar pun juga pada waktu kemarin krisis juga sempat loh proyeknya berhenti gitu ya. Dan bedanya apa? Kalau yang memang tetap komitmen ya dengan terseok-seok pun tetap dia akan bangun meskipun waktunya molor. Tapi kalau banyak yang tidak komit, ya akhirnya jadi proyek mangkrak kan seperti itu. Jadi Iya, iya. itu kenapa kok penting melakukan kita melakukan dengan sungguh-sungguh nih sertifikasi. Yang Baik. berikutnya lagi, ini negara mau melindungi. Yang dilindungin itu banyak loh ya. Melindungi masyarakat, pengguna jasa Anda. Melindungi Anda juga. Kalau Anda di Permendak, itu kan banyak sekali aturan-aturan yang Anda bisa baca. Misalnya komisi pembagian maksimum 70%. Tujuannya apa? Supaya kantornya hidup, marketingnya juga dapatnya bagus gitu ya. Nah, supaya ada dapat bimbingan, dapat pengarahan segala macam. Nah, di situ kan niatan negara untuk mengatur ya, bukan dibiarkan liar gitu ya. Nah, akhirnya nanti tidak bisa tumbuh dengan baik semua. Nah, di situ juga kalau Anda perhatikan dengan adanya sertifikasi ini, harapannya antar kantor itu punyai SOP yang kurang lebih similar gitu ya, sepadan, Seimbang, ya sehingga sepadan. memudahkan untuk bekerja sama. Kalau yang satu misalnya standar komisinya 1%, yang satu komisinya 3%. Kalau yang satu ngikut 3% seneng, tapi kalau yang 3% jadi ngikut 1% nggak akan seneng. Nah, di situ juga mulai ada kesetaraan gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda dalam praktek, saya pernah jumpai
co-broking kerjasama dengan kantor atau agent yang lain. Tapi agent yang satunya tidak perform. Hmm, Kadang-kadang kita jengkel, kok semuanya yang ngurusin kita. Padahal kan ini harusnya tugasnya marketing list, broker yang listing nih, ya, misalnya ya, gitu. Demikian juga broker yang sellingnya bisanya merintah-merintah yang listing. Dia nggak bisa nganterin, nggak melakukan tugasnya sebagai broker selling. Nah, itu juga akan nggak enak juga di pihak yang lain. Nah, untuk itu dengan Andanya mengikuti sertifikasi ini, yang dituntut Anda harus memiliki pendidikan dulu, Anda tahu porsinya, Anda tahu menempatkan diri yang lebih baik. Dan yang oh, ketiga, juga, yang terakhir adalah juga kepatuhan hmm, dalam mengikuti regulasi. Kalau kita ini selalu ingin bisnis ini tertib, tapi ketika kita diminta tertib sendiri, kitanya nggak mau. Lah kan lucu. Sekarang sudah ada peraturannya yang menertibkan, ya sekarang yuk kita tertib ikut peraturan. Supaya semuanya bisa diatur dengan baik. Kalau ada peraturan tapi yang lain tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang menaatin, ya akan liar lagi seperti itu. Nah, mungkin itu kenapa kok harus sertifikasi gitu, Pak Ari. iya. Saya ingat yang disampaikan Pak Tony di episode sebelumnya ya. Ibaratnya sertifikasi itu seperti surat izin mengemudi gitu kan ya. Iya, Nah, bagaimana seorang bisa mengemudi kendaraan? Memang kita tahu ya, nggak perlu SIM aja mungkin dia bisa mengemudi. Tapi dengan memiliki surat izin mengemudi tersebut, berarti dia sudah proper, sudah diakui, ya sudah mendapatkan iya, izinnya. Nah, yang mendapatkan izin saja belum tentu kelakuannya benar, betul ya Pak Tony ya? Bisa aja betul. tuh ya, attitude-nya yang ternyata bermasalah gitu ya. Tapi setidaknya secara standar dia sudah terpenuhi gitu. Oke. Nah, sebagai pejabat nih, Pak Tony ya, baik di LSP Broker Property maupun juga di Pusdikat Arebi, Bapak sebagai wakil ketua ya. Nah, bagaimana di LSP Broker Property bersama dengan Pusdikat Arebi, Pak, dapat membantu broker baru nih, Pak, agar siap menghadapi asesmen kompetensi ini nih, Pak? Oke, caranya membantu ya seperti yang dia lakukan Pak Ari ini, Ya, kita banyak melakukan sosialisasi, menjelaskan bahwa uji kompetensi ini memang perlu. Ketika Anda sudah ikuti, nanti Anda juga mendapatkan manfaat. Oh ya, benar ya. Dan tidak menakutkan. Sekali lagi saya katakan tidak, bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi oke. Anda justru akan mendapat benefit yang banyak dari setelah Anda mengikuti. Oh, ternyata cara kerja saya ini sudah benar. Oh, ternyata cara kerja saya ini masih ada yang bisa ditingkatkan, masih ada yang salah misalnya. Kurang Hmm, tepat ya, bukan salah tapi mungkin kurang tepat. Oh, ada keteledoran-keteledoran di sini ya. Dengan adanya perbaikan itu, nanti kan setiap 3 bulan Anda perbaiki pembaruan. Nah, harapannya kan juga wajah dari bisnis properti kita ini juga akan lebih membaik gitu ya. Nggak asal-asalan, nggak banting komisi gitu ya. Tapi kita justru saling menjaga supaya bisnis ini tetap baik gitu ya. baik, Nah, kalau kemarin saya juga sempat mengatakan bahwa profesi ini kita harus jaga bersama. Kalau Anda nggak bisa jaga bersama, Anda melakukan yang kurang tepat gitu ya, agak kurang pas, akhirnya bisa membuat profesi ini jadi tercemar. hmm, Wow, katanya broker properti tersertifikat. Kok kelakuannya begitu? Nah, ingat, ke depannya ini yang lebih akan mendapat sorotan adalah yang terkait dengan sikap kerja tadi. Mungkin saya tidak akan meragukan masalah pendidikan maupun keterampilan Anda, tapi sikap kerjanya ini, ya. Dengan beberapa kali kita sosialisasi seperti ini, banyak yang menghubungi saya, komplain ke saya terhadap kelakuan para marketing, ya. Ada yang janji tapi tidak ditepatin, tidak ada kabar kabur, marah-marah dia. Katanya profesional tersertifikat, ini kantornya kok kayak begini. Loh, ini yang perlu diwaspadai ke depannya. Nah, jadi kalau misalnya ada janji, ya Anda follow up, di-remind lagi. Kalau ada perubahan yang Anda informasikan, jangan dibiarkan
biarkan tanpa kabar kabur gitu ya. Nah, itu nggak kurang profesional. Kemudian kalau misalnya eh, melisting misalnya, nah Anda juga harus berani mempertanyakan legalitasnya seperti apa. Karena ini jaminan Anda loh. Ketika Anda mau memasarkan, Anda memastikan barangnya ini bisa dipasarkan atau enggak. Anda memiliki kemampuannya. Satu, bisa dipasarkan atau tidak. Dua, harganya reasonable atau tidak. Ya lah. Nah, di situ dibutuhkan peran seorang broker yang profesional. Jadi bukan hanya sekedar mempertemukan penjual pembeli selesai. Nah, kebanyakan kan sekarang itu arahnya adalah cari marketing yang pokoknya koneksinya banyak, mengenalin, udah lu nggak usah kerja apa-apa, pokoknya yang menggarap saya, pokoknya lu tugasnya nyari nyari aja gitu. Nah, ini bukan memupuk profesionalisme. Untuk itu maka harus dikembangkan. Jangan hanya mau seperti itu, tapi meningkatlah. Anda belajar bagaimana follow up, bagaimana Anda harus mempromosikan. Nah, mempromosikannya juga yang baik dan benar. Dengan ada etika, maka di training juga ada pelajaran tentang etika. Contoh banyak sekali di portal-portal. Dia tidak punya akses yang benar terhadap pemiliknya. Dia Mm-mm. ambil foto-foto dari listingan orang, ditempel, dikasih harga yang lebih murah. Kalau sana buka 1M, buka 990 misalnya. Atau 950. Tentu saja, wow ini kok gambarnya sama, lebih murah, dihubungi. Padahal kalau dihubungi, bodong. Dia nggak bukan yang punya listing. Alasannya sudah laku lah apa baru tawarin yang lain. Yang penting saya dapat nomor teleponnya. Nah, di sini kan ada penyebaran. Mungkin ke depannya akan mulai dibenahin. Para portal-portal juga akan diminta men-sharing, men-screening dulu ini bener nggak dia punya perjanjian kerjasamanya atau enggak. Nah, seperti itu tujuannya sebenarnya bukan mempersulit tapi melindungi. Kalau yang benar, praktek-prakteknya yang benar. Banyak praktek-praktek yang Oke. kecurangan-kecurangan yang seringkali dianggap biasa dipakai. Nah, dengan kita memahami hal-hal itu, ya kalau yang kita sudah paham, janganlah dilakukan seperti itu. Nah, Iya, itu iya. penting ke depannya. Jadi iklim usaha atau profesi ini menjadi lebih sehat. Baik, baik. Nah, Pak Tony, LSP Broker Properti ini kan menerima pendaftaran dari calon asesi mana saja boleh. Betul ya, Pak ya? Dibuka Boleh. untuk umum ya. Kalau Pusdiklat Aribi bagaimana nih, Pak? Apakah itu hanya dikhususkan untuk anggota Aribi saja atau bisa untuk umum nih, Pak Tony? Jadi kalau untuk sekali lagi ya, berbeda ya asosiasi Arebi dengan Pusdiklat Arebi. Oke, Kalau asosiasi, Anda bergabung untuk berorganisasi. Ya, terutama Anda harus punya bisnisnya adalah perantara perdagangan properti, baru bisa masuk Arebi ya. Kalau ya. Anda kuliner nggak bisa masuk, nah, itu ikutnya asosiasi kuliner gitu ya. Nah, itu asosiasi. Nah, kalau untuk lembaga pendidikan, pendidikan itu untuk semua. Anda boleh bisa ikut. Memang biayanya ada berbeda. Kalau Anda member Arebi, biayanya lebih murah daripada kalau Anda umum, bukan non-member, misalnya seperti itu. Tapi terbuka untuk umum, bisa belajar semua di Pusdiklat Arebi. Seperti itu. Oke, oke. Dan Nah, ini kelasnya selalu dibuka rutin ya, Pak Tony ya? setiap Maksudnya apakah bulan setiap itu setiap kita bulan ada ada? dua intake ya, maksudnya ada dua kelas gitu ya. Dan Oh, dua sekarang kan angkatan ya setiap trainingnya bulan. 5 hari. Oke, 1 minggu 3 hari, minggu depannya 2 hari, gitu ya. Nah, jadi dan itu baru satu batch ya, satu ya angkatan. satu angkatan. Nah, di setiap bulan tuh ada 2 angkatan seperti itu. Oh, kalau dua angkatan berarti 2 minggu pertama dan 2 minggu akhir kurang lebih Ya, begitu ya, Pak Tony ya? kurang lebih seperti itu. Baik, baik. Nah, jadi Artinya Anda teman-teman bisa mm-mm, bisa kalau Anda daftar ya? tertarik, Anda bisa daftar ke Pusdiklat Aribi. Nah, Anda ikut Oke, ikut pendidikannya. Itu baru pendidikannya. Setelah itu nanti Anda kembali, Anda praktek-praktek kerja di lapangan, barulah nanti Anda ikut daftar di LSP.
Oke. Itu. Kecuali beliau sudah pernah praktek dulu ya Pak Tony ya. Ya, kecuali Mungkin udah sudah praktik dulu, udah pernah praktek. Nah, tinggal dia ambil pendidikannya pendidikan. dilengkapin, terus baru ikut uji kompetensi bisa. Ya. Mau Berarti itu pilih masih boleh TIT ya Pak Tony ya, ataupun bisa yang langsung ya. Hmm. portofolio juga boleh, bisa. Iya, iya. Mereka bisa langsung karena sudah mendapatkan pengalaman sebelumnya Pak Tony ya. Mungkin Iya. lagi ngumpulin duit nih Pak Tony nih sebelum ikut latihan gitu ya. Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Tony ya atas sharingannya bersama dengan kita di malam hari ini. Nah, bagi rekan-rekan ESPN dan Sobat Properti, ya sebelum kita tutup sesi ini, kita buka kesempatan buat rekan-rekan yang ingin bertanya langsung ya. Silakan rekan-rekan boleh ketik di kolom chat atau teman-teman boleh raise hand ya. Boleh raise hand nanti kita bisa bukakan apa mikrofonnya teman-teman ya. Apakah ada yang mau bertanya atau berdiskusi dengan narasumber kita? Monggo, dipersilakan ya. Yang hadir nih rame nih ya. Oke, dari berbagai daerah nih ya. Oke, ada pertanyaan Pak Tony dari Roni Link Pro ya. Titipannya pertanyaannya apa ke depannya agent yang tidak punya sertifikat akan ditindak, Pak? Kalau iya, kira-kira sanksinya apa ya, Pak? Oke, Oke, saya tanya kepada Anda. Anda pengen ditindak atau tidak? Bisa dibuka ininya, mic-nya Pak Roni. Pak Roni. Oke. Ya, silakan Pak Roni. Saya sudah pindahkan ke kolom panelis juga. Ya, selamat malam Pak. Yuk, Halo Pak Roni. Iya Pak, ini selalu dipertanyakan seperti itu Pak, teman-teman agent kita ini Pak. Kalau Jadi menurut Anda, sebelum saya jawab Pak, ya, karena saya ingin tanya, kenapa pandangannya selalu tunggu ditindak dulu baru mau berubah? ya itu dia Pak. Karena mungkin mereka akan menunda-nunda sampai benar-benar ada yang ditindak mengenai biaya atau pertimbangan lainnya Pak Tony. Jadi selalu pertanyaannya, emang kalau nggak punya lisensi akan ditindak? Emang tindakannya seperti apa sih? Gitu loh Pak. Jadi kita ini yang bingung jawab prinsipal-prinsipal ini jawabnya bingung Pak terhadap teman-teman yang selalu nanya gini nih Pak. Ya, saya kasih tahu Pak. Saya udah ngomong ini sejak dari 2015. Pertanyaan yang sama selalu ditanya seperti itu. Saya hanya bilang, saya nyiapin rel dan gerbongnya. Lokomotifnya juga sudah. Lokomotifnya sekarang sudah jalan dari 2015 sampai sekarang. Anda mau ikut gerbongnya sekarang atau besok silahkan. Tapi arahnya sudah jelas. Pasti akan ke sana. Nah, Anda mau ikut, ayo kita ikut bareng-bareng. Nah, apa yang tertunda? Banyak yang sebelum-sebelumnya tertunda dan akhirnya juga ikut, Pak. Nah, kalau tadi saya sudah cerita sedikit tentang historinya, pertanyaan Bapak ini selalu seperti itu. Sekarang yang menjadikan dasar itu adalah Undang-Undang Perdagangan. Di situ pernah disinggung ada denda. Kalau di Permendak, itu kan Undang-Undang Perdagangan. Anda bisa cari Undang-Undang nomor 7 tahun berapa, saya lupa. Pokoknya Undang-Undang Perdagangan. Kemudian yang kedua, untuk yang di Permendaknya sendiri. Di situ juga dijelaskan ada sanksi administrasi, teguran, sampai akhirnya penutupan. Sanksinya itu, Pak. Tapi itu terhadap kantornya kan ya Pak Tony. Kalau terhadap agentnya Pak, pribadinya Pak. Terhadap kantornya, karena kalau agentnya itu, kalau kita lisensi sertifikat kompetensinya bisa dicabut. Hmm. Kenapa sekarang didukung semua marketingnya wajib memiliki sertifikat kompetensi? Iya. Nah, masih ada nakal lagi, Pak. Saya kasih tahu. Sebelum Bapak tanya, saya kasih tahu dulu. Kalau saya nggak punya suratnya, nggak pernah bisa dicabut dong, Pak. Betul. Tapi makin lama nanti makin nggak bisa praktek. Kalau nggak bisa praktek, Anda akhirnya ikut atau enggak? Kalau dilihat peraturan kita itu bertahap, Pak. Tidak serta-merta langsung disikat semua. Indonesia ini luas sekali.
Kalau semuanya, misalnya semua transaksi wajib pakai broker, Ya. yang di Irian nggak ada brokernya, gimana Pak? Nggak bisa transaksi dong Pak. Hmm. Di kota kecil, nggak ada brokernya, nggak bisa transaksi. Apakah itu wise? Ya. Tentu saja sedikit demi sedikit, makanya saya berjuang sudah dari 2015 Pak. Semakin hari, kalau dilihat peraturannya makin lebih ketat, lebih ketat, lebih ketat. Bukan hanya profesi kita. Contoh lain adalah pajak. Hmm. Anda mungkin sudah ngikutin perkembangannya zaman dulu, angkatan orang tua Anda begitu. Ngapain bayar pajak? Begitu kan? Iya, Pak. Sekarang gimana? Wah, kalau nggak bayar pajak, nggak tampak kaya terhadap pajak, mau beli properti pusing. Takut di ini, takut ini, segala macam. Itu butuh waktu berapa? Bertahun-tahun ganti berapa presiden? Di profesi kita ini juga sama. Sedikit demi sedikit akan mulai beralih. Tapi motivasinya makanya saya tanya ke Bapak, kenapa Bapak tanya? Saya tadi tanya kan, kalau maunya posisinya menghindar terus, saya kasih tahu Pak, bisa Pak, ya. Tapi hidup Anda nggak tenang gitu aja. Tapi kalau mau dan Anda mencintai profesi ini, yuk kita sama-sama kita perbaiki. Wong arahnya juga bagus, Hmm. arahnya baik. Ya. Itu Mungkin aja. ya mungkin artinya ya Pak Tony ya, daripada kita sibuk mikirin bagaimana menghindar, nah mungkin kita bisa memiliki mindset yang lebih baik ya. Mindsetnya adalah oh saya comply dulu nih, ya saya Hmm. taat pada aturan gitu ya, sehingga Anda bisa jadikan juga itu sebagai sebuah portofolio ya, sebuah pengakuan gitu ya, supaya klien Anda juga bisa memilih Anda lebih baik lagi, ya begitu. Ya. Oke, ya tadi Pak Ya. Tony Contoh, sampaikan itu contoh yang di adalah transaksi sistem elektronik. betul. PMSE ya. Mungkin saat ini juga nggak enak gitu ya. Mereka harus punya NIB. NIB ngurus juga gitu ya. Ada keluar biaya lagi. Sekarang keluar aturan lagi kalau nggak punya NIB ditahan duitnya. Nggak enak lagi juga kan. Iya. Intinya semuanya tujuannya untuk melindungi customer. Nah, semoga di kita juga nggak sampai ditahan uang Anda sih. Kalau Anda kan dikasih peringatan dulu, ngeyel, ditutup, disegel gitu kan, nggak bisa praktek. Nah, kalau kalau kita mikirin menghindarnya terus, nggak ada habis pikirnya, Pak. Tutup, tutup aja, saya ganti lagi, brandnya ganti lagi, pindah kota, pindah kompleks, selalu aja bisa, Pak, kalau diambil cara berpikir seperti itu, Hmm. Iya. Ya. ya. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Enggak. Bisnis ini kita akan bawa untuk semakin terhormat. Di Desember kemarin, saya sama ISP sama Pak Ari juga selalu ngomong, kalau Anda ini punya anak cewek, Pak, yang sudah siap menikah, Hmm. wah ini bintang kampus deh. Ada 3 calon yang datang mau ngelamar anaknya Bapak. Yang satu calon dokter. Yang kedua calon bisnismen keturunan orang kaya. Yang ketiga broker properti, Pak. Kira-kira Anda mau mendorong anak Anda untuk ambil yang siapa, Pak? Yang bisnismen, Pak. Bisnismen. Padahal bapaknya kerjanya broker. Gimana? Anda nggak yakin toh kalau apa yang Anda kerjakan itu menghasilkan lebih banyak daripada dokter ataupun bisnismen? Karena ada stigma di masyarakat kalau yang jadi sales itu karena sudah orang-orang yang tidak ada pilihan. Makanya jadi sales, ngerjain apa aja dijual. Tapi Anda ingat, ketika krisis, ketika
COVID, yang masih bisa menghasilkan tuh orang-orang yang marketing yang unggul. Yang Ya, bisnis bisnisnya tetap tahan semua. resesi ya. Mm-mm. Betul. Nah, pada waktu krisis itu, marketing minta apa aja sama bosnya pasti dia indikasi kalau bisa jualan. Mm. Ngasilin duit masuk. Orang-orang yang tough yang saya kenal, teman-teman saya yang lama, ada 20-30 tahun, yang masih tetap bisnis, eksis di bisnis properti. Karena orang-orang yang seperti itu. Kalau yang sudah nggak ada, ya itu berarti memang dia memang kurang. Karena bisnis marketing properti ini profesi yang keras. Persaingannya cukup tinggi gitu. Ya, ya. Nah, disinilah saya bilang tadi, saya selalu tanya dulu, tujuanmu mau apa? Tak jawab kan, kepinginnya apa? Kalau menghindar, menghindar terus bisa. Tapi kalau mau ikut gerbong saya, ikut kita atur, bersama-sama kita atur yang baik semuanya. Bukan hanya yang kantor, yang di luaran sana yang masih belum tergabung di kantor, yuk diajakin bergabung ke kantor, jadi marketing Anda untuk bisa lebih besar lagi. Kalau perorangan, kapasitasnya terbatas. Tapi kalau bergabung, satu kantor bisa 20-30 orang, bisa mengerjakan menggarap proyek yang lebih besar daripada Anda hanya seorang diri. Ya. Nah, itu semangat yang kita mau galakan, Pak, supaya jadi broker properti yang profesional. Sepanjang 20 tahunan saya jadi marketing, saya pernah kerjasama bermacam-macam marketing. Ada yang marketing, tapi dia nggak ngerjain apa-apa, merintah-merintah. Ada yang marketing, ditanyain, broker ya? Ogah. Padahal mau dibantu jualin punyanya dia aja kok ogah. Saya juga bingung. Ada yang marketing kerjasama, komisinya disembunyiin. Nggak jujur. Bermacam-macam saya sudah pernah lihat modelnya. Untuk itu saya tergerak untuk apa? Yuk kita tata yang transparan, yang baik, supaya profesi ini terhormat. Jangan sampai nanti dianggapnya tukang catut. Ya, harusnya kan saya dapatnya 1 M gara-gara Pak Ari nih. Saya harus kehilangan 30 juta bagi kasih ke Pak Ari. Nah, Ya. berarti kan jasa yang dikasih Pak Ari itu tidak dinilai di Hmm. mata saya, kan seperti itu. Nah, itu yang kita nggak mau. Justru kalau saya harus bayar, nggak bisa. Ini berkat Pak Ari, properti saya bisa cepat terjual. Saya rela kasih 30 juta, 3%, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang kita harus mau gaungkan. Arebi sudah membuat supaya komitmen ya, jangan banting-bantingan komisi. Selalu aja ada pahlawan kesiangan yang banting komisi. Sistemnya nggak salah, tapi selalu ada oknum yang seperti itu. Ini sistem sertifikasi nggak ada yang salah, tapi selalu ada aja juga yang oknum yang seperti itu. Nggak perlulah apa, saya maklum, nggak apa-apa. Belum sadar. Tapi ketika Anda mengikuti, Anda melihat dapat benefitnya, Anda tergerak jadi penguji, Anda baru tahu kenapa kok harus diuji ya. Kalau enggak memang benar, carut marut nggak karu-karuan. Kenapa saya tadi pasang juga penguji? Banyak yang orang yang vokal kita jadiin untuk jadi penguji, dia baru terkaget-kaget. Baru dia mendukung, oh ya, memang perlu diatur. Kalau enggak aturan semua. Jadi sadar realita ya Pak Tony Dia ya. ada sadar realita. Oke, oke. Terima kasih Pak Tony ya atas diskusinya ya. Mungkin menjawab ya Pak Roni dari Link Pro ya. Terima Ya, kasih thank you Pak Pak. Roni Makasih Pak. partisipasi. Ya. Oke, thank you Pak. Baik.
Dan kemudian ada satu pertanyaan lagi nih Pak Tony sebelum kita tutup ya. Tapi sebelum pertanyaan ini, yang tadi Pak Tony sampaikan itu teman-teman ya, itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya detailnya ya, bisa cari di internet ya. Oke, Pak Tony, pertanyaan terakhir ya. Dari Sani TJ, rumahbaru.co Serpong. Pak, misalkan saya hanya fokusnya di secondary, tidak fokus atau tidak paham di primary. Apakah bisa ikut sertifikasi kompetensi nih, Pak? Apakah harus menguasai keduanya, primary dan secondary? Atau saya boleh pilih secondary yang selama ini dipahami ya? Mungkin ini juga kebalikannya, Pak Tony ya. Kalau yang khusus hanya mainnya di primary, nah itu bagaimana? Oke, jadi kalau kita bicara kemampuan, Anda itu memang diminta kemampuannya itu bisa dua-duanya. Ya, masalah pilihan hidup Anda mengerjakan, menggarap yang secondary aja ataupun yang primary aja itu bebas silakan. Tapi minimal pengalaman Anda, pengetahuan Anda, kemampuan Anda itu ada. Uji kompetensi ini lebih mengarahkan adalah kepada kemampuannya. Ya, namanya kompetensi kan kemampuannya. Ya, Nah, makanya Pak, saya nggak punya buktinya untuk itu. Nggak apa-apa. Saya akan ganti dengan pertanyaan yang terkait dengan itu. Tidak semua terpenuhi kan? Jadi kita ganti dengan yang pertanyaan. Nah, dengan diganti pertanyaan, Anda bisa menjawab terkait itu. Ya, Anda bisa direkomendasikan kompeten seperti itu. Tapi ilmunya tetap Anda punya. Ilmunya Anda tahu. Gitu. Nah, dengan DIT tadi, problem-problem yang seperti itu bisa. Karena kan Anda memaparkan apa yang Anda tahu. Kalau portofolio, Anda menunjukkan apa yang telah Anda kerjakan. Kan begitu. Kalau menunjukkan apa yang dikerjakan memang nggak ada. Tapi kalau memaparkan saja saya bisa, Pak. Saya siapin dulu slide-nya, saya akan memaparkan. It's okay. Jadi kita sediakan alternatif metode portofolio, metode DIT, daftar instruksi terstruktur. Jadi nanti soalnya itu akan panjang, soal cerita seperti itu. Tapi kalau disarikan ya, disimpulkan ya, simpelnya tolong ceritakan kepada saya 24 unit yang listnya ini untuk kasus seperti ini. Udah itu. Nah, kasusnya itu kan bisa saya macam-macamin. Saya bilang kondisi rumah aset PT misalnya, atau kondisi asetnya warisan, atau kondisi misalnya sertifikatnya sudah mau habis, masanya seperti apa. Itu kan hanya variasi. Kalau nanti di bagian memasarkan, nanti bisa saya rubah sedikit kasusnya sekarang orangnya nggak mau dipasangi spanduk. Bagaimana caranya Anda menjelaskan, meyakinkan atau gimana, pokoknya menjual dengan seperti itu. Kalau transaksi, ya, bisa kita bikin. Saya akan gali dengan 5 dimensi yang pernah saya cerita. Anda bisa saya minta task skill, urut-urutan kerjanya seperti apa? Bisa, pertanyaannya. Saya bisa minta Anda task management skill, mengerjakan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana Anda mengelola listingan Anda? Anda tadi cerita listingan Anda punya 100. Itu seperti apa Anda bikin reportnya? Seperti apa Anda memasarkannya? Rencana promosinya gimana? Ah, saya kaitkan semuanya. Anda cerita paparkan. Jadi kita penguji itu punya banyak sekali pertanyaan yang untuk Anda. Nggak kurang-kurang. Tergantung Anda bercerita apa, kita bisa tarik pertanyaan terhadap apa yang Anda paparkan. Ada contingency management skill, ada transfer skill, job role, dress. Itu banyak yang pernah saya sharingkan, mungkin lihat video. Jadi kasusnya sama, tapi bisa digali dengan lima jenis pertanyaan. Hmm.
Jadi intinya kalau Anda sudah pernah belajar, Anda sudah pernah praktek, ditanya apapun Anda siap. Seperti Ya. itu. Dan tidak perlu khawatir, Pak Tony Nggak ya. perlu khawatir, tidak menakutkan. Lagi pula asesornya juga memang berasal juga dari bisnisnya kita juga, Pak Tony ya. Para Betul. pelaku usaha juga ya. Asesor kita ya semuanya punya pengalaman lah. Sebagai marketing ataupun sebagai pimpinan kantor juga. Jadi kalau jawaban Anda ngaco sekali ya pasti disalahin tahu. Ya, ya. Tapi kalau ngaconya karena grogi, nah kita biasanya masih paham, Pak Tony ya. Masih paham, masih Kita dikasih gali. kesempatan, tenang aja. Oke, oke. Baik kalau begitu ya. Semoga menjawab Sani ya atas pertanyaannya tadi ya. Jadi teman-teman bisa memilih fokusnya di mana silakan, tapi yang diuji ini adalah prosesnya Anda ya. Karena memasarkan primary, secondary itu kan hanya produk ya teman-teman ya. Hmm. Tapi fungsi marketing dan lainnya kan tetap sama saja teman-teman ya. Bahkan ada juga yang, oh saya fokusnya di properti lelang ya. Sama teman-teman ya. Anda kan juga melakukan fungsi marketing juga gitu ya. Jadi silakan ya teman-teman sesuaikan ya. Ya Pak Tony, bagaimanapun juga waktu memisahkan kita juga nih ya. Di sini sudah mau jam 10, nggak nyangka nih Pak Tony ya. Ya, Rencananya 40 menit 1 jam, ternyata panjang juga ya, seru ya. Dan rekan-rekan kita di Bali sudah tambah 1 jam nih. Baik. Jadi kalau saya boleh merangkum diskusi kita di malam hari ini, episode sebelumnya kan kita belajar menyiapkan portofolio sebagai bukti tidak langsung ya. Dan di hari ini kita paham bahwa DIT itu merupakan metode pembuktian langsung, di mana bagi asesi yang belum memiliki bukti kompetensi yang memadai, mereka bisa gunakan metode ini. Ya, dan teman-teman, kompetensi ini tidak ditentukan oleh lamanya Anda bekerja, ya, tapi oleh kemampuan yang dapat dibuktikan sesuai dengan standar yang berlaku, teman-teman ya. DIT ini bukan hanya sekedar metode asesmen, tapi juga dapat menjadi panduan belajar dan pembinaan bagi para broker baru, ya. Nah, dengan memahami kedua metode ini, tentunya Anda sebagai seorang broker properti dapat memiliki lebih banyak peluang untuk mempersiapkan diri mengikuti sertifikasi secara tepat. Oke, Pak Tony, sebelum kita tutup acara kita, mungkin Pak Tony ada kata penutup nih, ya, bagi rekan-rekan kita nih, Pak, atau ada kata nasihat, ya, terutama bagi para broker baru yang mungkin masih ragu nih, Pak, untuk memulai proses sertifikasi kompetensi mereka nih, Pak. oke. Terima kasih untuk Pak Ari yang memberikan kesempatan saya untuk melakukan sosialisasi bagi teman-teman. Era kita ke depannya ini itu makin terbuka. Banyak broker-broker asing pun ingin masuk ke market Indonesia. Rekan-rekan yang di Bali mungkin juga tahu gitu ya, betapa mereka itu kurang ajar lah gitu ya. Sepak terjangnya seolah-olah mereka itu tidak menghargai kita sebagai tuan rumah. Nah, untuk itu tingkatkanlah profesionalisme Anda supaya Anda itu menjadi tuan di negara Anda ya. Jadi Anda juga wajib meningkatkan profesionalisme servis Anda supaya Anda dipandang. Itu satu. Yang kedua, juga Anda mengembangkan kerjasama dengan pihak lain, dengan kantor, ya, kantor-kantor yang lain, supaya apa standarisasi ini terlaksana, sehingga Anda mau kerja sama dengan kantor yang lain itu juga setara, sepadan, dan sama-sama menyenangkan gitu ya. Tidak apa, meremehkan satu kantor dengan yang lain ataupun kurang pas lah yang seperti itu ya tadi saya sudah cerita. Tapi kalau equal itu akan jauh lebih enak. Dan juga standar komisi juga Anda bisa pertahankan dijaga. Jangan banting-bantingan karena tidak ada hasil akhirnya ya yang rugi ya Anda semua gitu ya. Nah, lebih baik memang meningkatkan profesi sampai orang itu rela membayar Anda itu memang rela karena Anda berbeda dengan yang lain. Nah, itu harapannya kita semua saling menjaga profesionalismenya, saling mengingatkan temannya kalau ada yang melenceng-melenceng, karena ke depannya ini di era sertifikasi semua ini yang saya bilang yang sulit itu adalah menjaga sikap kerja Anda. Pada waktu diuji sih oke-oke semua.
Tapi kelakuannya setelah itu tidak tahu. Jadi ujian SIM rapi semua ya, tapi setelah itu ngebut-ngebut atau ikut balapan jalanan ya itu risiko di Anda semua. Tapi harapannya para broker properti di Indonesia ini makin hari makin akrab. Maka tadi setuju sekali Pak Ari di awal suruh saling berkenalan, tapi ini masih malu-malu. Saya lihat nggak banyak yang mau berkenalan. Nah, supaya kita tuh saling kerjasama. Misalnya saya selalu, kalau misalnya saya ke Bali, saya akan tanya rekan-rekan yang teman di Bali. Saya akan Ya, tanya. Tentu saja kalau saya kenal, misalnya kenal Pak Ari, saya akan pasti hubungi Pak Ari dulu. Pak Ari, ini saya ada rumah di Bali nih. Saya agak jauh dari tempat saya, tapi orang-orangnya ini pemiliknya kenal baik sama saya. Bantuin deh. Saya pegang listingnya, Pak Ari pegang sellingnya aja, misalnya. Atau, wah, udah ini buat Pak Ari aja, saya tak referral aja. Nah, jadi oke. bisa mengembangkan kerjasama dengan antar broker yang baik. Indonesia ini luas sekali, Bapak Ibu, jangan takut ya. Perlu tangan-tangan terampil Anda untuk dapat memasarkan. Ya, pantai-pantai di Indonesia bagus kalau yang spesialis jualan untuk bikin resort atau apa. Nah, kita pun jangan sampai kalah dengan broker asing. Ya, di Bali banyak yang bisa jualan tuh orang asing untuk bikin resort-resort, tapi Indonesia kok enggak. Saya pernah menguji dari Bali, saya juga kagum. Ternyata tenaga pemasar kita yang di Bali kreatif-kreatif tidak kalah dengan orang asing. Nah, itulah yang kita harus hargai, harus kita angkat bersama. Kenapa kok kita tidak mau bekerja sama supaya menjaga profesi ini tetap baik, iklim usahanya juga baik, seperti itu. Iya, Oke, iya. terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Tony ya atas insight dan juga atas penjelasannya nih di hari ini yang sangat mencerahkan nih Pak Tony ya. Oke, ESPN dan Sobat Properti jadi sudah paham ya. Jangan menunggu pengalaman datang ya. Mulailah membangun kompetensi Anda. Biasakan bekerja sesuai standar, dokumentasikan setiap proses belajarnya Anda dan siapkan diri menjadi broker properti yang profesional. Ya. Ikuti terus serial Aspirasi Properti dengan LSP Broker Properti ya karena kami akan terus menghadirkan perkembangan praktis, pembahasan-pembahasan juga seputar sertifikasi kompetensi teman-teman ya, pengembangan karir dan juga implementasi dari SKKNI Broker Properti untuk membantu Anda bertumbuh menjadi broker yang kompeten, profesional dan dipercaya masyarakat. Seperti yang tadi sampaikan Pak Tony ya, ngapain pakai broker asing kalau Anda sudah kompeten, kalau Anda sudah hadir ya? Dan bagaimana kita bisa menjaga bisnis kita ini supaya bisnis kita ini ada di tangan kita, teman-teman ya. Oke. Dan bagi para ISPN dan sebuah properti yang ingin berkembang bersama, kami juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dalam ekosistem ISP Indonesia. Ya. Saya, Ariko, mewakili ISP Indonesia, dan Pak Tony Harlaman selaku narasumber. Kami pamit diri dulu. Sampai jumpa di Aspirasi Properti berikutnya minggu depan. Grow Your Property Agency Now. Terima kasih, selamat malam. Thank you Pak Tony, selamat beristirahat. Rekan-rekan yang lain, selamat malam, selamat beristirahat ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, Sampai thank you jumpa. Pak Tony. Ya, sampai jumpa Pak.